Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Siska Khairul Nisa, 2. Siti Komariah, 3. Siti Mardiah pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kali ini, kita memasuki poin D atau demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini, kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kali ini kita masuk dalam kasus pertama. Pada kasus pertama, diberikan pernyataan, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik, agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pada kasus pertama, diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, setelah kami berdiskusi, kami memiliki pendapat bahwa kemampuan peserta didik untuk menjawab pertanyaan dengan benar pada percobaan kedua tanpa mempertimbangkan urutan pertanyaan menunjukkan pengetahuan yang lebih kuat tentang gagasan rata-rata. Hal ini dapat digambarkan dalam istilah psikologi pembelajaran, khususnya dalam hal pemahaman konseptual dan transfer pembelajaran. Dalam hal pemahaman konseptual, pada percobaan pertama, instruktur memberikan peserta didik serangkaian pertanyaan untuk dikerjakan guna membantu mereka memahami gagasan umum. Peserta didik mungkin perlu mengamati urutan ini pada awalnya untuk memahami cara menghitung rata-rata dengan benar. Namun, setelah percobaan kedua, mereka dapat menyelesaikan tugasnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memperdalam pemahaman konseptual tentang rata-rata dan nilai rata-rata. Dalam hal transfer pembelajaran, saran tentang bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang diperolehnya dalam berbagai konteks atau terkait. Peserta didik dapat mengalihkan gagasan rata-rata dalam skenario ini dari satu skenario dengan langkah ke skenario lain tanpa langkah. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memahami ide-ide mendasar yang mendasari perhitungan rata-rata selain menghafal prosesnya. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kami berpendapat bahwa sebagai calon guru, kami dapat menerapkan aktivitas pembelajaran berbasis konstruktivisme, termasuk diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, aktivitas langsung, dan pembelajaran berbasis proyek untuk melibatkan peserta didik dan membantu mereka mengembangkan pemahaman konseptual yang kuat. Hal ini memerlukan penyelidikan, introspeksi, dan kerjasama. Pendekatan konstruktivisme mengakui bahwa setiap peserta didik mempunyai pengalaman dan pemahaman yang berbeda, dan bahwa pembelajaran harus memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Selanjutnya, kita masuk dalam kasus 2. Pada kasus 2, diberikan pernyataan, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada kasus 2, diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk menjawab pertanyaan pertama pada kasus 2, kami berpendapat bahwa
Rina dapat menggunakan berbagai macam taktik pembelajaran yang relevan dengan tahap perkembangan usia anak untuk membantu peserta didik kelas 1 SD yang mayoritas belum mampu berhitung dengan lancar. Rina bisa mencoba ide berikut ini. Pertama, memulai dengan dasar-dasar. Kedua, pembelajaran aktif. Ketiga, media visualisasi. Keempat, kesabaran dan komentar. Pada ide memulai dengan dasar-dasar, Rina harus memulai dengan topik matematika dasar yang sesuai dengan pertumbuhan anak kecil, seperti pengenalan angka, berhitung, dan memahami pengertian angka dan ukuran. Rina dapat mengajarkan prinsip matematika menggunakan benda nyata seperti balok bangunan, koin, atau mainan matematika lainnya. Sumber daya ini membantu pemahaman konsep visual dan tubuh anak-anak. Pada ide pembelajaran aktif, anak-anak di awal kehidupannya belajar melalui pengalaman langsung dan latihan fisik. Rina mampu menyelenggarakan berbagai permainan dan aktivitas matematika yang menuntut mobilitas fisik. Misalnya saja, ia bisa bermain mainan sambil berjalan menghitung langkah atau berbaris. Pada ide media visualisasi, dengan menggunakan visual, kartun, atau ilustrasi yang menarik, anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ide-ide matematika. Rina dapat menceritakan kisah-kisah sederhana tentang matematika untuk membantu anak-anak mempelajari berbagai hal dengan cara yang lebih realistis. Rina dapat mendemonstrasikan kepada anak-anak bagaimana prinsip matematika diterapkan dalam kehidupan nyata. Beberapa contohnya termasuk menghitung jumlah kelereng atau permen yang mereka miliki atau membagi makanan menjadi bagian yang sama. Pada ide kesabaran dan komentar, Rina harus bersabar terhadap semua peserta didik dan memberikan komentar positif. Penting untuk menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak dan menghargai upaya mereka saat belajar matematika. Rina dapat mendemonstrasikan kepada generasi muda bagaimana prinsip matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rina dapat mendemonstrasikan kepada generasi muda bagaimana prinsip matematika dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Beberapa contohnya termasuk menghitung jumlah kelereng atau manisan yang mereka miliki atau membagi makanan menjadi beberapa bagian yang sama. Untuk menjawab pertanyaan kedua, pada kasus 2, kami berpendapat bahwa metode sebelumnya didasarkan pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget pada anak. Menurut hipotesis ini, anak-anak melalui berbagai tahap perkembangan kognitif pada usia muda. Mereka lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan manipulasi benda fisik. Lebih jauh lagi, karena remaja masih mengembangkan pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak, materi konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Selain itu, Rina harus mendekati setiap anak sebagai individu dan menghormati laju perkembangan setiap peserta didik. Selanjutnya, kita memasuki kasus 3. Pada kasus 3, diberikan pernyataan, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada kasus 3, diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk menjawab pertanyaan pertama pada kasus 3, kami berpendapat bahwa keputusan Made untuk menyertakan contoh bahasa deskriptif tentang pantai dan makanan tradisional Bali adalah tepat. Alasannya didasarkan pada konsep berikut. Pertama, lingkungan lokal. Kedua, relevansi. Ketiga, variasi. Pada konsep lingkungan lokal, Made memilih lingkungan lokal yang bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik mungkin menghubungkan informasi dengan pengalaman dan lingkungan mereka sendiri. Memilih konten yang serupa dengan pengalaman dan lingkungan mereka dapat membantu mereka menjadi lebih tertarik untuk belajar. Pada konsep relevansi,
Made memilih dua topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di Bali, pantai dan makanan tradisional. Hal ini membangkitkan minat peserta didik dalam belajar dan membantu mereka memahami hubungan antara bahasa deskriptif dan lingkungannya. Pada konsep variasi, Made menambahkan variasi pada pembelajaran dengan menyajikan contoh-contoh yang berbeda dari contoh-contoh yang ditemukan dalam buku panduan tradisional, diterapkan pada berbagai topik dan keadaan. Untuk menjawab pertanyaan kedua pada kasus 3, kami berpendapat bahwa Made menggunakan prinsip linkage in education yang menekankan pentingnya menjadikan pembelajaran relevan dengan pengalaman kehidupan nyata bagi peserta didik. Made memberikan lingkungan belajar yang lebih relevan dan mendukung bagi peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka dengan memilih tema yang berhubungan dengan mereka dan lingkungan mereka. Selain itu, Made menerapkan prinsip keterlibatan dengan melakukan polling kepada peserta didik tentang topik yang diminati, seperti pantai dan masakan tradisional Bali. Hal ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan keinginan peserta didik untuk belajar lebih banyak dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Made membuat pilihan yang tepat tentang bagaimana membuat belajar menjadi menghibur dan bermakna bagi peserta didik dengan mempertimbangkan ide-ide tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.